Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Novera. Perkenalkan, saya Aida Nadia dari kelas matrikulasi S2. Di sini akan menjelaskan mata kuliah kimia organik yang berjudul alkena. Seperti yang kita ketahui, alkena ini banyak dijumpai di dalam produk di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah minyak. Nah, masih banyak lagi berbagai macam produk yang dihasilkan dari alkena. Oleh karena itu, kita harus tahu gambaran umum alkena itu seperti apa sih? Nah, berikut gambaran umumnya. Gambaran umum alkena. 1. Jenis-jenis struktur. Alkena sendiri memiliki jenis struktur pada rantai C-nya ada ikatan rangkap 2. Dan selanjutnya lagi ada yang disebut alkena terminal, di mana di rantai C-nya di ujungnya memiliki ikatan rangkap 2. Setelah itu ada juga yang disebut sebagai alkena terminal, di mana alkenanya atau ikatan rangkap 2-nya diapit oleh dua buah alkil. Dan kemudian ada juga yang disebut sebagai sikloalkena, di mana ikatan rangkap 2-nya ini terletak di dalam sebuah cincin. Yang kedua, karakteristik dan sifat dari alkena. Alkena atau yang disebut juga dengan etilena memiliki ikatan sigma dan juga ikatan pi. Akan tetapi ikatan sigma di sini jauh lebih besar dibandingkan ikatan pi-nya. Nah, di sini setiap atom C pada alkena itu memiliki hibridisasi sp2. Pada alkena pun dibedakan menjadi bentuk trans dan juga cis. Contohnya, pada trans-siklooctena dan juga cis-siklooctena ini memiliki sifat yang berbeda, di mana cis-siklooctena jauh lebih stabil dibandingkan trans-siklooctena, dikarenakan pada trans-siklooctena memiliki strain yang jauh lebih besar, sehingga membuat bentuk cincinnya jauh lebih kecil, yang menyebabkan dia kurang stabil. Next, sifat-sifat alkena. Yang pertama, rotasinya terbatas. Nah, rotasi ini hanya dapat terjadi jika ikatan pi diputus dan kemudian dibentuk kembali, dan prosesnya ini sangat tidak menguntungkan. Nah, yang kedua yaitu stereoisomer, di mana di sini setiap dua gugus di ujung rantai C rangkap 2 yang berbeda dari satu sama lainnya, nah akan membentuk diastomer sebanyak 2, baik itu cis ataupun trans. Nah, sebagai contoh yaitu ada cis dan juga trans dari 2 butena yang merupakan 2 buah diastereomer. Nah, yang ketiga yaitu adalah kestabilan, di mana bentuk trans dari alkena secara umum lebih stabil dibandingkan cis alkena. Nah, kestabilan dari alkena akan meningkat seiring penambahan dari jumlah gugus R di sekitar gugus alkena. Oke, selanjutnya menghitung derajat ketidakjenuhan. Derajat ketidakjenuhan ini berfungsi untuk mengetahui jumlah ikatan rangkap atau cincin dalam suatu senyawa. Nah, sehingga dapat menggambarkan struktur yang benar dari senyawa tersebut. Nah, derajat ketidakjenuhan dari suatu senyawa yang diketahui rumus molekulnya dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah atom H sebenarnya dengan jumlah maksimum atom H, di mana rumus menghitung jumlah maksimum atom H adalah 2N plus 2. Sebagai contoh, adanya suatu senyawa dengan rumus molekul C4H6, maka cara menghitung derajat ketidakjenuhannya yaitu pertama, hitung terlebih dahulu jumlah maksimum atom H dengan cara rumusnya tadi, yaitu 2N plus 2. Nah, di sini N yang dimaksud itu adalah jumlah atom C. Nah, di sini jumlah atom C yaitu ada 4. Maka tinggal kita ganti atau substitusi N tersebut dengan angka 4, maka 2 dikali 4 dihasilkan 8. Dan ditambah 2 hasilnya adalah 10. Selanjutnya, kita kurangi jumlah H sebenarnya dari jumlah maksimum atom H, lalu dibagi 2. Nah, di sini jumlah maksimum atom H tadi yang sudah kita cari ada nilainya sebanyak 10. Sedangkan jumlah H yang sebenarnya yaitu di sini terletak di rumus molekulnya ada 6. Sehingga 10 dikurang 6 itu menghasilkan 4 atom H. Dan di sini 4 atom H ini jauh lebih sedikit daripada jumlah maksimum, sehingga kita bagi 2 dan hasilnya adalah 2. Dan ini adalah 2 derajat ketidakjenuhannya. Nah, dari sini maka kita dapat menggambarkan suatu senyawa yang memiliki 2 derajat ketidakjenuhan, yaitu dia bisa memiliki 2 cincin seperti ini, ataupun dia juga memiliki 2 buah ikatan pi seperti ini ya, dari C4, ataupun dia memiliki 1 cincin dan juga 1 ikatan pi seperti ini. Bentuknya cincin dan memiliki 1 ikatan pi. Nah, di sini dapat didefinisikan bahwa ketidakjenuhan itu dapat digambarkan dengan sebuah cincin ataupun dengan ikatan pi atau rangkap 2. Nah, untuk derajat ketidakjenuhan ini dapat dihitung atau diaplikasikan juga pada senyawa yang mengandung heteroatom, seperti atom oksigen, nitrogen, dan juga halogen.
Next, penamaan alkena secara IUPAC. Dalam sistem IUPAC, alkena diberi akhiran ena, tapi jika jumlah ikatan rangkapnya lebih dari satu, misalnya ada 2, maka dia diberi akhiran dena. Jika ada 3, maka diberi akhiran trena, dan seterusnya. Nah, cara penamaannya bagaimana? Cara penamaan alkena yaitu, pertama, kita cari rantai terpanjangnya dahulu untuk dijadikan sebagai rantai induk, dan kita beri tanda dengan membuat seperti jalan, seperti ini. Nah, selanjutnya kita beri penomoran. Nah, untuk penomoran ini dimulai dari ujung C yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2. Kalau kita beri nomor 1 pada ujung C di atas sini, maka C rangkap 2 yang ada di sini itu terletak pada nomor kedua. Sedangkan kalau nomor 1 ini diletakkan di bawah, maka C rangkap 2 terletak di nomor keempat. Maka kita pilih ujung C yang di ataslah sebagai nomor 1, sehingga C rangkap keduanya ada di nomor kedua. Dan yang CH3 di sini yang tidak masuk ke dalam jalan, maka itu disebut sebagai alkil. Nah, alkil di sini terdiri dari 3 buah alkil, di mana alkilnya merupakan alkil yang sama, yaitu diberi nama metil. Karena mereka sama, maka kita beri awalan tri, sehingga namanya adalah 2,3,5 trimetil. Nah, lalu untuk induknya, itu diberi akhiran ena. Karena di sini ada 6 buah induknya, maka dia diberi awalan hex, dan akhiran ena jadinya hexena. Selanjutnya kita sebut juga nomor dari letak rangkap 2-nya itu ada di mana. Nah, rangkap 2-nya ini ternyata ada di nomor 2, maka kita sebut 2 hexena. Jadi nama lengkapnya adalah 2,3,5 trimetil 2 hexena. Oke, selanjutnya cara penamaan alkena pada contoh berikut ini. Dengan cara yang sama, kita cari rantai terpanjang terlebih dahulu, kita tandai. Dan selanjutnya setelah itu, kita berikan penomoran. Penomoran mulai dari ujung C yang paling dekat dengan rangkap. Nah, di mana di sini adalah pasti yang di sini ya, teman-teman, yang ada di sebelah kiri sebagai nomor 1. Nah, selanjutnya ini kita hitung ke sini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 ikatan rantai induk, maka dia diberi nama hep ya, dan akhirannya ena jadinya heptena. Dan letak dari rangkap 2-nya itu ada di nomor pertama, jadi 1 heptena untuk akhirannya, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk bagian awalnya itu kita sebut bagian alkil. Nah, di sini alkilnya terdiri dari 2 buah atom C, maka diberi awalan et dan akhiran il, sehingga dia dinamakan etil, dan etil ini terletak pada atom C yang nomor kedua. Jadi namanya adalah 2 etil 1 heptena. Kemudian, kenapa yang di sampingnya ini penamaannya salah? Karena dalam penandaan rantai induknya di sini salah ya, teman-teman. Nah, di sini seharusnya rangkap 2 itu masuk ke dalam rantai induk, tapi yang ini tidak dimasukkan rangkap 2-nya ke dalam rantai induk, makanya di sini dia namaannya salah. Oke, next untuk alkena seperti ini, rantai lurus, ini diberi nama 1 butena, itu pada tahun 79 secara IUPAC. Akan tetapi pada tahun 1993 IUPAC merekomendasikan untuk penamaannya lebih disingkat lagi, yaitu menjadi but untuk menyatakan atom C-nya di sini ada 94 buah, dan 1 itu untuk menandakan di mana letak rangkap 2-nya, dan diberi akhiran ena. Jadi namanya adalah saat ini dikenal dengan but 1 ena. Oke, selanjutnya penamaan seperti ini itu pun terjadi pada alkenol, di mana untuk alkenol kita cari dulu penomorannya. Nomor yang paling rendah adalah nomor yang mengikat OH, yaitu 1 di sini ya, teman-teman, 1, 2, dan 3. Nah, penamaannya kita sebut dulu dari alkenanya sendiri. Alkenanya itu terletak pada C yang kedua, ya teman-teman, sini. Makanya 2, kita sebut dulu 2 strip. Selanjutnya ini tadi ada 3 buah atom C, yaitu diwakili dengan nama propen, yang berarti propena. Nah, selanjutnya kita sebut bagian ol-nya itu ada di mana. Ol-nya ada mengikat OH, yaitu ada di C pertama, jadi 1 ol. Dan selanjutnya juga ada pada senyawa ini, dengan cara yang sama. C yang dekat dengan OH itu diberi nomor yang paling rendah, dari di sini nomor 1, ini nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah, berarti hepten ya. Nah, tapi di sini ada alkil di yang C ke-6. 6-nya ini diberi nama karena ini alkilnya cuma 1, maka 6 metil. Selanjutnya lagi letak enaknya di nomor 6, berarti 6 hepten. Dan letak ol-nya itu ada di nomor kedua, yaitu 2 ol. Oke, selanjutnya di sini ada sikloalkena, di mana sikloalkena ini terdiri dari, di sini ada pentena, ada heptena, dan juga ada hexena. Nah, untuk penamaannya, nah yang pertama ini dilihat seperti biasa ya teman-teman, alkenanya itu diberi nomor yang paling rendah yang mengikat alkena, dan di sini untuk alkenanya juga yang paling rendahnya itu kita pilih dari alkena yang mengikat alkil. Nah, ini sebagai nomor 1, jadi nama dia adalah 1 metil siklopentena. Nah, selanjutnya di sini ada lagi 3 metil sikloheptena, itu didapat dari heptenanya sendiri ini. Dari gugus C, pada sebuah cincin ini ada 7 buah, maka dia membentuk heptena. Karena bentuknya cincin, maka kita beri awalan siklo. Nah, selanjutnya untuk alkilnya itu terletak pada yang nomor ketiga, karena ini untuk perputarannya yaitu searah jarum jam, yang paling dekat dengan alkil. Kalau kita lawan arah, pasti alkilnya ini ada di nomor yang sangat jauh. Maka kita pilih untuk
putarannya yaitu searah jarum jam, sehingga alkilnya terletak di C yang nomor ketiga. Yang selanjutnya di sini ada dua buah alkil. Nah, untuk menentukannya, pilih dari yang enak mengikat alkil itu sebagai nomor terendah. Selanjutnya, kita lihat di sini perputarannya. Perputarannya ini adalah melawan arah jarum jam. Kenapa? Karena di sini kita harus melewati dari si rangkap duanya ini. Nah, C yang rangkap duanya ini ternyata yang terdekatnya itu arahnya adalah di atasnya. Maka kita harus lawan arah. Nah, sehingga nama dari senyawa ini adalah 1,6 dimetil. Kenapa ada kata di sini? Karena di sini ada dua buah alkil yang sama, sikloheksena. Siklonnya bentuknya cincin dan ini ada 6 buah ya, ada 6 buah C, maka disebutnya adalah heksena. Karena ada gugus rangkap dua. Next, penamaan stereoisomer. Penamaan stereoisomer diawali dengan nama cis sebagai sisi yang sama dan juga trans sebagai sisi yang berlawanan. Nah, penamaan ini berfungsi untuk mengetahui letak gugus alkil di sekitar alkena. Cis 3 heksena sebagai contoh di sini merupakan bentuk cis karena di sini dua buah alkilnya terletak pada sisi yang sama, sedangkan trans 3 heksena memiliki dua buah R, di sini ya dua buah gugus R yang saling berlawanan posisinya, sehingga dia disebut trans. Dan mereka disebut sebagai dua buah diastromer. Oke, penamaan stereoisomer juga bisa diawali dengan awalan E ataupun Z. E itu berasal dari bahasa Jerman, yaitu Entgegen, yang berarti berlawanan, ataupun Z, yaitu zusammen, yang berarti together, atau sisi yang sama, bersamaan gitu ya. Nah, penamaan ini berfungsi untuk membedakan diastromer ketika ada 3 atau 4 gugus alkil yang diikat oleh alkena. Nah, di sini cara penamaannya, contoh ada suatu alkena yang memiliki 3 buah gugus R. Caranya adalah kita belah terlebih dahulu untuk ikatan rangkap duanya, lalu kita lihat sisi yang sebelah sini, tentukan mana yang lebih prioritas, apakah CH3 ataukah H. Nah, ternyata di sini yang lebih prioritas adalah CH3. Yang lebih prioritas ini kita beri nomor yang rendah, yaitu 1. Yang setelahnya itu nomor kedua. Selanjutnya, yang ada di sebelah kanan ini, antara CH3 dengan CH2, CH3, kita tentukan juga mana yang lebih prioritas. Biasanya yang memiliki nomor atom jauh lebih besar. Nah, di sini, yang C2H5 inilah yang jauh lebih besar, maka dia diberi nomor 1. Sedangkan yang CH3 itu lebih rendah, maka dia nomor 2. Nah, setelah itu kita bisa lihat, yang bagian nomor 1 ternyata ini letaknya saling berlawanan. Yang nomor 2 pun seperti demikian. Makanya ini kita bisa beri awalan E, karena dia di sini saling berlawanan posisinya. Nah, kita bisa sebut di sini, yaitu 2E strip 3 metil, ya, ini untuk penamaan seperti tadi. Ini nomor 1, 2, 3, ini metilnya. 3 metil, 2 pentena. Jadi 2-nya ini adalah nomor dari letak si enaknya ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk bagian Z isomer, kita bisa buat yang nomor 1-nya itu kita letakkan di posisi yang sama. Kita tukar dengan yang tadi awalnya dari bawah, kita taruh ke atas ya, ke sini. Jadi sehingga posisi yang 1 dengan 1 ini sama. Dan yang 2 dengan 2 ini juga sama. Inilah yang disebut sebagai Z isomer. Jadi penamaannya adalah 2Z, 3 metil, 2 pentena. Nah, mereka ini disebut sebagai diastereomer. Kemudian penamaan umum alkena. Nah, jika satu gugus alkil yang dimiliki suatu alkena tergabung di dalam suatu ikatan siklo, maka dia diberi nama gugus metilena. Akan tetapi, jika ada dua gugus alkil yang tergabung pada suatu siklo, maka dia diberikan nama gugus vinil. Atau ketika ada 3 buah gugus alkil alkena, maka dia diberi nama gugus alil. Nah, sebagai contoh seperti ini disebut juga sebagai metilen. Metilen berasal dari sini, satu gugus atom C rangkap 2 yang mengikat cincin atau siklo, maka dia disebut metilena sikloheksana. Atau ketika ada di sini 2 buah R yang memiliki ikatan rangkap 2 yang terikat pada suatu siklo, maka dia diberi nama 1 vinyl sikloheksana. Next, sifat fisika alkena. Alkena memiliki titik leleh dan titik didih yang lebih rendah. Selanjutnya, titik didih dan titik leleh alkena akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah atom karbon. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya luas permukaannya. Nah, alkena juga termasuk ke dalam suatu senyawa yang larut dalam larut organik, akan tetapi ia tidak larut dalam air. Nah, di sini, untuk senyawa alkena pada diastromer memiliki tingkat titik didih yang berbeda pula. Contohnya pada cis 2 butena dengan trans 2 butena. Untuk trans 2 butena akan memiliki titik didih yang jauh lebih rendah dibandingkan bentuk cisnya. Hal tersebut dikarenakan pada trans 2 butena itu merupakan bentuk isomer yang kurang polar. Nah, sehingga ia jauh lebih rendah titik didihnya. Sehingga ia tidak mudah larut dalam pelarut polar.
Sedangkan yang bentuk cheese akan lebih larut dalam pelarut pola. Oke, selanjutnya kegunaan alkena. Alkena merupakan senyawa yang sangat melimpah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, di mana alkena ketika dalam bentuk polyetilena dia bisa berfungsi sebagai packaging, dan juga dia ada di dalam senyawa pembentukan botol, film, lalu juga dia di dalam senyawa etanol bisa dijadikan sebagai pelarut, ada juga sebagai bahan aditif pada bahan bakar. Selanjutnya ketika bentuknya sebagai polyvinyl klorida, dia juga bisa dijadikan sebagai insulasi, film, dan juga pembentukan pipa, lalu juga bisa membentuk paste, adesif pada senyawa polyvinyl asetat. Selanjutnya juga bisa ada di dalam senyawa styrofoam dan juga mold plastik pada keadaan polistirena. Nah, selanjutnya juga bisa digunakan sebagai anti beku pada senyawa etilena glikol. Selain itu, alkena pun bisa kita jumpai pada sayuran dan juga buah-buahan. Sebagai contoh, yaitu pada wortel, biasanya ia mengandung beta-karoten, dan beta-karoten ini merupakan termasuk senyawa dari alkena, ya. Dan dia membuat wortel ini menjadi berwarna orange. Selanjutnya yaitu ada senyawa gingerberry, di mana senyawa ini terdapat pada minyak dari ginger. Selanjutnya ada juga di sini air limonen, dia adalah senyawa dari jeruk. Selanjutnya ada alpha farnesena, di mana senyawa ini ditemukan pada lapisan lilin pada kulit apel. Oke, selanjutnya alkena pun terdapat dalam asam lemak, di mana di sini untuk pembuatannya ia dibuat dari triacylglycerol yang dikatalisis oleh enzim atau asam atau basa dan juga air akan menghasilkan gliserol dan juga asam lemak, di mana asam lemak ini memiliki gugus ester. Dan untuk asam lemak itu terdiri dari dua jenis, ada asam lemak jenuh dan juga asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh itu biasanya memiliki ikatan tunggal, dan asam lemak tak jenuh itu yang memiliki ikatan rangkap. Untuk macam-macam asam lemak terlihat di sini, yaitu ada asam stearat, asam oleat, asam linoleat, dan juga asam linolenat. Nah, untuk berbagai asam lemak di sini, itu memiliki tingkat titik leleh yang berbeda. Semakin ke bawah, titik lelehnya akan semakin menurun. Hal tersebut dikarenakan semakin ke bawah, semakin meningkatnya jumlah ikatan rangkap 2. Jadi semakin banyak ikatan rangkap 2, maka akan semakin rendah titik lelehnya. Itu adalah efek dari ikatan rangkap 2 ini memiliki ikatan pi, sehingga ia mudah untuk diputus, yang menyebabkan titik lelehnya akan semakin rendah. Oke, selanjutnya, alkena pun terdapat dalam lemak dan juga minyak, di mana untuk lemak itu mempunyai titik leleh yang jauh lebih tinggi, dan dia bentuknya pada suhu kamar biasanya bentuknya padatan. Sedangkan minyak itu memiliki titik leleh yang jauh lebih rendah, dan dia akan membentuk cairan pada suhu kamar. Lemak itu merupakan turunan dari asam lemak yang memiliki sedikit ikatan rangkap, atau dia lebih banyak ikatan sigma, sehingga sulit untuk diputus, sehingga untuk titik lelehnya jauh lebih tinggi, dan biasanya ia terdapat ke dalam asam lemak jenuh, atau yang berikatan tunggal. Sedangkan minyak itu merupakan turunan dari asam lemak yang mempunyai jumlah ikatan rangkap 2 yang jauh lebih besar atau lebih banyak, sehingga ia mudah untuk diputus karena ikatan pi-nya semakin banyak, sehingga titik lelehnya semakin rendah. Oke, selanjutnya sintesis alkena. Sintesis alkena dapat dibuat dari alkyl halida dan alkohol melalui reaksi eliminasi. Nah, yang pertama yaitu reaksi dehidrohalogenasi dari alkyl halida dengan basa kuat membentuk alkena melalui mekanisme E2. Nah, di sini ada alkyl halida. Alkyl halida ini akan diserang oleh natrium etoksida melalui mekanisme E2, dan dia akan membentuk suatu sikloheksena. Selanjutnya yang kedua yaitu reaksi dehidrasi dari alkyl fosilat dengan basa kuat akan membentuk alkena melalui reaksi E2 juga. Karena di sini basanya basa kuat ya, makanya ia mampu membentuk melalui mekanisme E2 atau hanya 2 tahap. Dan di sini tahap terakhir ia akan membentuk suatu alkena. Oke, next. Yang ketiga, dehidrasi alkohol yang dikatalisis asam dengan H2SO4 atau fosilat membentuk alkena melalui mekanisme E1 untuk alkohol sekunder dan tersier, serta melalui mekanisme E2 untuk alkohol primer. Nah, di sini ada contoh yaitu alkohol tersier. Karena di sini alkohol tersier, maka mekanisme reaksi dehidrasi alkoholnya menggunakan mekanisme S1, di mana stepnya yaitu pertama protonasi atau oksigen terlebih dahulu pada alkohol, yang akan mengubah ia dari gugus pergi yang buruk menjadi gugus pergi yang baik karena menjadi H2O. Di mana di sini ia akan membentuk H2O dengan cara direaksikan asam fosilat. Di sini PEB dari OH akan menyerang atom H dan HSO4- akan pergi. Sehingga di sini untuk
OH akan berubah menjadi H2O dan ia sudah menjadi gugus pergi yang jauh lebih baik, sehingga ia pun akan terjadi heterolisis dari ikatan CO yang akan membentuk suatu karbokation. Nah, ia pergi menjadi gugus pergi yang baik, yaitu H2O, dan di sini ada karbokation. Setelah itu, langkah yang ketiga, suatu basa dari HSO4- atau H2O ini akan menyerang dari gugus H pada C beta, lalu membentuk H2SO4, dan H yang di sini akan membentuk ikatan rangkap. Oke, next, yang keempat, dehidrasi alkohol yang dikatalisis asam dengan POCl3 dan piridin membentuk alkena melalui mekanisme E2, di mana caranya yaitu dengan cara mengkonversi OH menjadi gugus pergi yang baik, dengan cara direaksikan menggunakan POCl3, lalu OH menyerang POCl3, sehingga ia menjadi gugus pergi yang lebih baik dalam bentuk min OOCl2. Nah, selanjutnya, setelah itu akan dilakukan pemutusan pada ikatan CH dan juga CO. CH di sini adalah C beta. Nah, selanjutnya akan ada terjadi pemutusan CO, yaitu akan membentuk min OPOCl2, dan juga di sini akan membentuk piridin yang akan reaksi dengan H jadi NH+ ya untuk reaksi piridinnya, dan yang ini H-nya akan menjadi ikatan Pi yang baru. Oke, kemudian reaksi eliminasi ini bersifat stereo selektif dan regio selektif, sehingga alkena yang paling stabil adalah biasanya dibentuk sebagai produk utama atau major product. Oke, sebagai contoh di sini ada suatu senyawa, di mana suatu senyawa ini direaksikan dengan kalium tersier hidroksida. Nah, di sini akan terjadi dua buah produk, di mana produknya ini ada yang menghasilkan alkenanya ada di bagian dalam cincin dan ada yang di luar cincin. Maka produk yang lebih mayor itu adalah ketika alkena dibentuk yang ada di dalam suatu cincin. Nah, selanjutnya ketika ada suatu alkohol yang direaksikan dengan asam kuat H2SO4, nah di sini akan membentuk 3 buah produk. Nah, bentuknya beda-beda, ada yang bentuk cis, ada yang bentuk trans, dan bukan keduanya. Maka yang akan dipilih di sini sebagai major product adalah yang trans, karena trans itu bentuknya lebih stabil. Oke, next, reaksi adisi. Reaksi adisi dari alkena adalah suatu reaksi yang memutuskan ikatan pi dan membentuk 2 buah ikatan sigma baru. Nah, di sini sebagai contoh ada 1 buah ikatan pi yang diputus oleh suatu senyawa yang terdiri dari unsur X dan Y, di mana ia akan membentuk 2 buah sigma baru. Dan untuk pembentukan 2 buah sigma baru ini ada yang kondisinya, yaitu adisi sin, dan juga ada yang anti-adisi. Nah, di sini, kalau yang bentuknya anti-adisi, itu dia berlawanan, mirip seperti trans. Dan yang bentuknya sin-adisi, itu sisinya sama, mirip seperti cis. Next, hidrohalogenasi adisi elektrofilik HX. Hidrohalogenasi adalah reaksi yang mengadisi hidrogen halida, HX. X di sini adalah Cl, Br, dan juga I. Ke alkena membentuk alkil halida. Nah, reaksi hidrohalogenasi seperti berikut. Di sini ada ikatan pi yang diputus oleh di mana X-nya itu bisa Cl, bisa Br, bisa I. Nah, akan membentuk suatu alkil halida. Ya, karena HX-nya di sini ya, berikatan dengan setiap masing-masing atom C yang tadi telah diputus. Oke, selanjutnya juga ada dalam bentuk sikloheksena. Ketika ia direaksikan dengan HX, ia pun akan membentuk 2 buah ikatan sigma, di mana di sini ia akan membentuk suatu siklohaloalkana. Oke, bagaimana sih mekanisme dari adisi elektrofilik HX pada alkena? Nah, berikut langkah pertamanya yaitu adalah mengadisi elektrofilik dari H+ ke ikatan P. Nah, di sini untuk ikatan rangkap 2C itu ada yang parsial positif dan juga ada yang parsial negatif. Nah, untuk yang parsial negatif, ia akan menyerang atom H atau yang disebut dengan elektrofil. Selanjutnya, ketika H diserang, maka Br pun akan mudah dilepas. Nah, di sini akan terjadi suatu reaksi yang melambat sehingga ia membentuk suatu karbokation terlebih dahulu. Nah, ketika karbokation terbentuk, maka di sini akan terjadi suatu reaksi penyerangan dari nukleofil Br- tadi, yaitu ia akan menyerang karbokation secara cepat sehingga di sini ia membentuk suatu ikatan baru CBr. Oke, selanjutnya ada diagram energi dari adisi elektrofil. Nah, sebagai contoh lihat di sini, ketika di sini ada dari alkena yang direaksikan dengan HX pada awal intermediate pertama dalam pembentukan karbokation, terjadi suatu
reaksi endoterm, karena pada bagian intermediate karbokation memiliki nilai produk yang jauh lebih tinggi dibandingkan reaktan, sehingga delta H positif dan ia membentuk endoterm. Tapi ketika ia membentuk suatu produk, di mana di sini yang step terakhir terjadinya pembentukan ikatan baru CBr, maka reaksinya pun akan berbeda, di mana produk nilai delta H-nya atau energinya jauh lebih rendah dibandingkan suatu reaktannya, sehingga ia membentuk suatu reaksi exotherm. Oke, selanjutnya di sini ada aturan Markovnikov. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa prinsip dari Markovnikov yaitu yang kaya H semakin kaya dan yang miskin H semakin miskin. Sebagai contoh, ketika ada satu propena yang direaksikan dengan HCl, maka terlihat bahwa di sini atom H pada HCl akan bergabung pada C yang memiliki banyak atom H atau kaya atom H, dan yang bagian Cl akan masuk ke dalam bagian atom C yang memiliki sedikit atom H atau miskin atom H. Ini yang hanya akan terjadi produknya, bukan yang satu fluoropropana. Nah, terlihat di sini juga reaksinya bahwa dia tidak akan membentuk karbokation primer, karena yang akan terbentuk yang lebih disukai pada reaksi alkena ini yaitu hanya terjadi sekunder karbokation, sehingga ia akan membentuk 2 fluoropropana. Nah, ini juga bisa dilihat dari gambaran energinya, bahwa di sini ketika dari alkena yang direaksikan HCl membentuk karbokation primer, maka ia membutuhkan reaksi yang lebih lambat, sedangkan ketika ia menjadi karbokation sekunder, maka reaksinya akan berjalan jauh lebih cepat, karena di sini nilai EA-nya jauh lebih rendah. Nah, sehingga karbokation sekunder itu jauh lebih stabil dibandingkan karbokation primer yang memiliki nilai energi aktivasi yang jauh lebih besar. Oke, selanjutnya penataan ulang karbokation. Nah, pada reaksi berikut ini, ada terjadinya suatu penata ulangan. Nah, sebagai contoh di sini untuk mekanismenya, ketika di sini bukan termasuk cis dan trans ya reaksinya, karena di sini Cl sebelah sini mengikat atom yang sama, jadi ini bukan reaksi cis dan trans. Ini alkena biasa. Ketika dia direaksikan dengan HBr, maka di sini untuk ikatan pi-nya akan menyerang atom H dan Br pun akan lepas, sehingga di sini membentuk ikatan baru yaitu ada H, dan ini sesuai hukum Markovnikov di mana H akan masuk ke dalam C pada ikatan rangkap 2 yang memiliki kaya akan atom H. Nah, sehingga yang membentuk di sini CH3, dan ini ada karbokation sekunder. Nah, setelah ini karbokation sekundernya ini akan terjadi penata ulangan ya, atau rearrangement. Nah, dia akan penata ulangan pindah ke posisi yang sebelah sini, sehingga yang bagian CH3 di sini dia melakukan geser ke yang sebelah sini. Nah, sehingga nanti di sini untuk nukleofil dari Br-, dia akan menyerang karbokation yang telah terjadi penata ulangan. Nah, sehingga di sini terjadi ikatan baru, Br masuk akan membentuk CBr sehingga membentuk tersier alkyl halida. Oke, selanjutnya adalah stereokimia pada adisi elektrofilik HX. Nah, di sini contohnya ada siklohexena yang bentuknya adalah akiral awal ya, akiral bahan awal yang direaksikan dengan HBr, dia akan membentuk bromosiklohexana. Ini adalah produk akiralnya. Akiral itu ketika ia dicermin, ia pun memiliki bentuk yang mirip ya, jadi hanya mirror aja di sini. Nah, selanjutnya juga bisa terjadi pada 2 etil 1 pentena, di mana di sini dia pada rangkap 2 ini dia akan membentuk suatu pusat stereogenik baru. Nah, sehingga nanti di sini ada Cl yang masuk dan ia akan membentuk 3 kloro 3 metil heksena. Nah, pada reaksi ini dia membentuk 2 enantiomer karena terdapat satu pusat stereogenik baru, sehingga ada 2 enantiomer. Ini adalah bentuk cerminannya A dan juga B. Oke, selanjutnya untuk bentuk stereokimia dari reaksi yang tadi itu terlihat lebih jelas di sini, di mana di sini nukleofil dari Cl- dia bisa menyerang dari atas dan juga dari bawah. Ketika dari atas dia akan bergabung seperti ini, H dan Cl berada di posisi yang sama, sehingga ia membentuk suatu adisi sin. Sedangkan jika dia diserang dari bawah, dia akan membentuk suatu seperti trans atau yang disebut juga dengan adisi anti, karena posisinya ini berlawanan. Ini mereka berdua disebut sebagai enantiomer. Selanjutnya, jika pada reaksi 1,2 dimetil siklohexena direaksikan dengan HCl, maka dia akan membentuk 2 buah pusat stereogenik yang baru. Nah, ketika dia membentuk 2 buah pusat stereogenik yang baru, maka ia akan membentuk 2 buah enantiomer. Nah, di mana pembentukan enantiomer ini terjadi ketika ikatan pi ini menyerang atom H dan Cl pun lepas, sehingga dia di sini membentuk karbokation. Selanjutnya
Cl- menyerang sebagai nukleofilik, dia menyerang yang karbokation sehingga nanti dia akan masuk di sini. Ketika ia menyerang dari bawah, dia akan masuk di sini, menjauh tandanya. Nah, ketika dari atas dia akan masuk di sini dan dia tandanya artinya mendekat ya, mengarah ke pembaca atau pengamat. Nah, terus kalau misalnya ke dalam bentuk enantiomer yang seperti ini, di mana letak CH3-nya yang menjauh ya dan H-nya yang mendekat. Nah, ia pun Cl ini bisa menyerang dari posisi atas ataupun dari posisi bawah. Ketika dia dari posisi bawah, dia akan seperti ini, posisi Cl menjauh, dan ketika dia menyerang dari posisi atas, ia akan menjadi dekat dengan pengamat. Nah, untuk yang bagian A dan juga D ini termasuk enantiomer. Kenapa? Karena di sini hanya terjadi perbedaan posisi Cl dengan CH3. Ya, bisa dilihat di sini, Cl yang di D itu mendekati pengamat, sedangkan Cl yang di A itu menjauhi pengamat. Sedangkan yang lainnya posisinya sama. Dan untuk yang B dan C juga termasuk enantiomer, karena di sini juga hanya terjadi perbedaan posisi, yaitu pada posisi atom Cl-nya ya di sini. Cl-nya yang ini mendekati pengamat dan yang ini menjauhi pengamat. Begitupun dengan posisi CH3 dan juga H-nya. Ini pun bertukaran sama dengan yang tadi, itulah yang disebut dengan enantiomer. Oke, next. Reaksi hidrasi, adisi elektrofilik pada air. Hidrasi itu adalah reaksi adisi air ke alkena dan dia membentuk alkohol. Nah, di mana H2O ini sendiri pun terlalu lemah dan asam untuk memprotonasi alkena. Akan tetapi, dengan menambahkan H2SO4, maka ia akan membentuk H3O+, dan alkena pun akan terbentuk, serta reaksi adisi akan lebih mudah terjadi. Nah, sebagaimana ini, contoh reaksi hidrasi, ikatan Pi, ya, dan ini juga ada air, beserta ini dikatalisis oleh H2SO4, maka akan terjadi suatu reaksi dan ia akan menghasilkan suatu alkohol. Nah, sebagai contoh di sini ada 1 butena ketika direaksikan dengan air dan dikatalisis oleh asam kuat yaitu H2SO4, maka akan terbentuk di sini yaitu 2 butanol. Nah, begitupun di sini ya, untuk bagian siklonya juga sama, ia akan membentuk suatu alkohol juga. Oke, selanjutnya mekanisme dari elektrofilik adisi H2O ke alkena melalui hidrasi, yaitu ada beberapa langkah, di mana yang pertama adalah adisi elektrofil proton atau H+ ke ikatan Pi. Nah, di sini H2O yang dikatalis dengan H2SO4, ia akan membentuk H3O+ terlebih dahulu. Nah, setelah ia membentuk H3O+, maka ikatan Pi pada rangkap 2 ini, dia akan menyerang atom H dan H2O pun akan menjadi gugus pergi yang baik, sehingga di sini terjadi karbokation. Nah, ketika ia karbokation, maka di sini pun tadi, karena dia sudah menyerang, dia akan membentuk ikatan baru atau hanya masuk. Nah, setelah itu akan terjadi penyerangan oleh H2O yang terbentuk tadi ke wilayah karbokation, sehingga di sini membentuk H2O+. Nah, selanjutnya akan terjadi penghilangan proton oleh H2O yang menyerang atom H di sini, sehingga di sini terjadi H-nya lepas dan menjadi suatu produk sikloheksanol. Oke, next. Adisi alkena dengan alkohol. Reaksi adisi alkena dengan alkohol dapat dibentuk dengan katalis asam kuat atau H2SO4 yang menghasilkan ether. Nah, di sini mirip seperti tadi reaksinya pada alkena yang direaksikan dengan metanol dengan bantuan H2SO4, maka ia akan bisa menjadi tersier butyl methyl ether. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada reaksi halogenasi atau adisi halogen, di mana halogenasi itu adalah adisi halogen X2, di mana X-nya ini adalah Cl ataupun Br ke alkena membentuk dihalida visinal. Nah, reaksi halogenasi seperti ini, di mana ikatan Pi-nya ini akan menyerang dari X2, sehingga ia akan membentuk dihalida visinal, karena di sini ada X2 yang ditambahkan. Nah, ini contohnya ketika ada 1 etena yang direaksikan dengan Cl2, maka akan pembentukan di sini 2 buah dikloro ya. Nah, terus ini juga untuk sikloheksena ketika direaksikan dengan Br2, sama, dia pun akan membentuk dibromo. Di sini untuk bagian siklo tidak hanya 1 produk yang dihasilkan, tapi ia menghasilkan 1 buah enantiomer sehingga ada 2 buah produk dalam bentuk trans. Nah, tapi bentuk transnya berbeda. Yang pertama di sini yang mendekat dahulu, yang kedua di sini adalah posisinya yang menjauh. Oke, selanjutnya mekanisme adisi X2 ke alkena yang disebut dengan halogenasi. Untuk step yang pertama yaitu ada adisi elektrofil X+ ke ikatan Phi. Nah, di sini untuk ikatan Phi-nya ini akan menyerang si atom halogennya, lalu nanti ada yang halogen yang pergi. Nah, tapi di sini yang atom halogen yang diserang tadi ia juga akan menyerang balik yang bagian C-nya, sehingga di sini terjadi jembatan ion halonium
Nah, jembatan ion halonium ini merupakan gugus pergi yang baik, sehingga nukleofil yang dibentuk tadi ia akan menyerang atom C, dan sehingga gugus ion halonium ini akan mudah dibuka cincinnya, nah sehingga ia akan terpisah dan membentuk suatu ikatan baru. Di sini ada X dan sini pun ada X. Nah, ini adalah stereokimia dari halogenasi. Dia akan menghasilkan suatu produk dalam posisi trans. Dan dia hanya posisi trans, ya, enantiomersnya hanya di balik posisinya. Yang sebelah sini Cl-nya menghadap pengamat, yang di sebelah sini Cl-nya menjauhi pengamat. Oke, selanjutnya secara lengkapnya untuk stereokimianya, pembentukannya bisa dilihat di sini. Pertama ada reaksi adisi dari Cl+ yang terjadi dari kedua sisi pada ikatan Pi-nya. Nah, sehingga ia akan membentuk suatu ion kloronium yang bentuknya achiral, sehingga ketika dicerminkan dia akan mirip, ya, identik. Nah, terus selanjutnya akan terjadi suatu penyerangan. Nah, penyerangan kepada cincin dari ion kloronium ini akan mudah dibuka dengan penyerangan dari nukleofil Cl-nya yang tadi sudah terlepas, sehingga ia membentuk ikatan baru. Di sini sama-sama ada Cl, dan yang cincinnya sudah terlepas. Nah, sehingga di sini mereka membentuk suatu enantiomer. Dan enantiomer ini pun hanya berganti posisi aja. Yang ini ke sebelah sini untuk transnya atau beda posisinya. Sedangkan yang ini dia seperti ini, mengarah ke sebelah sini untuk perbedaan posisinya. Nah, ini semuanya bentuknya trans, akan tetapi mereka enantiomer. Ini untuk yang contoh cis-2-butena, ya, dan juga trans-2-butena. Dia pun sama, akan menjadi enantiomer, dan enantiomernya itu adalah enantiomer dalam bentuk trans, seperti ini ya BR-nya, posisinya. Nah, karena memang untuk stereokimia dari halogenasi ini hanya membentuk, bentuknya itu adalah trans, tidak ada yang cis. Oke, selanjutnya adalah pembentukan halohidrin, di mana pembuatan alkena dengan halogen X2 dan juga H2O akan membentuk sebuah halohidrin dari adisi unsur X dan OH ke ikatan rangkap. Nah, di sini ikatan Pi akan diputus oleh X2, X-nya ini bisa Cl ataupun Br, dengan bantuan H2O, maka ia akan membentuk halohidrin. Ada X dan juga ada OH. X yang berasal dari sini, halogen, dan OH yang berasal dari H2O, sehingga membentuk halohidrin. Nah, sebagai contoh di sini ada etena, yang direaksikan dengan Cl2 dan H2O, dia akan membentuk klorohidrin. Secara lengkapnya, bagaimana mekanisme adisi dari X dan OH yang membentuk halohidrin? Oke, sebagai contoh di sini ada etena, di sini di mana ikatan Pi-nya akan menyerang satu atom halogen dan satu atom halogen yang lainnya akan putus. Nah, terus di sini dia akan membentuk suatu jembatan ion halonium. Setelah itu jembatan ion halonium ini akan diserang oleh nukleofil H2O sehingga terlepas ion haloniumnya, dan di sini untuk H2O-nya menjadi H2O+, sehingga ini akan diserang kembali oleh H2O untuk pelepasan suatu proton, sehingga ini membentuk H3O+, dan yang ini H-nya pergi ke O sehingga membentuk OH. Nah, jadi di sini ada OH dan juga ada X. Next, pembentukan halohidrin juga bisa menggunakan reagen lain, yaitu N-bromo succinimide atau NBS dalam larutan DMSO dan juga air. Oke, ini adalah senyawa NBS, di mana nanti di sini NBS bersama DMSO dan juga air, dia akan membentuk suatu bromohidrin. Reaksinya mirip seperti reaksi yang sebelumnya. Oke, stereokimia dan regioselektivitas pada pembentukan halohidrin. Nah, dikarenakan cincin jembatan ion haloniumnya ini dibuka oleh serangan balik dari H2O, maka adisi X dan OH terjadi dalam mode anti, dan produk trans itu terbentuk. Nah, jadi seperti ini ya, stereokimianya dari siklopentena yang direaksikan dengan X2 dan juga ada H2O, maka akan membentuk trans enantiomer. Dan posisinya itu adalah dalam keadaan adisi anti untuk BR dan juga OH-nya. Oke, selanjutnya, pembentukan halohidrin pada alkena yang tidak simetris. Nah, caranya juga mirip seperti tadi. Pertama yaitu pembentukan jembatan ion halonium terlebih dahulu. Selanjutnya baru nanti ada penyerangan dari nukleofilnya, dan juga ada
pengambilan proton sehingga terbentuklah di sini yaitu halohidrin. Ada OH dan juga ada Br yang ditambahkan pada senyawa N-nya. Oke, selanjutnya yaitu ada reaksi hidroborasi, di mana reaksi hidroborasi ini yaitu terjadi penambahan unsur H dan juga BH2 ke ikatan Pi pada alkena, dan ia akan membentuk suatu intermediate alkyl borana. Nah, di sini untuk bagian ikatan Pi akan menyerang BH2, selanjutnya akan terjadi intermediate, di sini H-nya akan masuk ke dalam C yang membentuk karbokation ya, tapi di sini tidak membentuk karbokation karena dia langsung menjadi lebih stabil pada saat intermediate ini posisinya. Nah, di sini posisi yang lebih disukai yaitu adalah ketika BH2 ini masuk ke dalam C yang memiliki kaya akan atom H. Sedangkan H akan masuk ke dalam C yang awalnya memiliki sedikit atom H. Ini berkebalikan dengan reaksi Markovnikov untuk reaksi hidroborasi. Next, yaitu reaksi oksidasi pada alkyl borana, di mana alkyl borana ini akan bereaksi dengan cepat dengan air dan ia akan terbakar secara spontan ketika terkena udara. Dan mereka akan dioksidasi tanpa isolasi dengan basa hidrogen peroksida, dan juga mereka oksidasinya akan menggantikan Cb dengan ikatan CO, membentuk gugus OH baru dengan retensi konfigurasi yaitu gugus OH menggantikan gugus BH2 pada posisi yang sama relatif terhadap 3 gugus lainnya pada karbon. Nah, jadi di sini nanti untuk reaksi oksidasinya, di sini untuk bagian BH2-nya akan digantikan posisinya dengan gugus OH. Karena di sini sudah direaksikan dengan peroksida ya. Basa dari peroksidanya inilah yang akan menggantikan posisi BH2 menjadi OH. Dan ini termasuk ke dalam retensi konfigurasi. Nah, selanjutnya, hidroborasi oksidasi ketika digabungkan menjadi suatu reaksi secara kesatuan, yang akan membentuk reaksi dengan 2 langkah yang mengubah alkena menjadi suatu alkohol. Pertama, yaitu ketika suatu alkena direaksikan dengan hidroborasi, ia akan menghasilkan alkyl borana. Selanjutnya, alkyl borana ini akan dioksidasi oleh peroksida. Nah, nanti di sini oleh basanya yaitu OH-, ia akan membentuk suatu alkohol. Next, ini sebagai contohnya ada etena dan juga sikloheksena yang akan direaksikan dengan hidroborasi yang akan membentuk alkyl borananya, dan ia pun akan dioksidasi oleh peroksida, di mana nanti basanya yaitu OH-nya akan membentuk suatu alkohol pada senyawa tersebut. Nah, selanjutnya di sini untuk reaksi hidroborasi oksidasi secara lebih jelas bisa terlihat, di mana di sini bentuknya dari reaksi pertama yaitu hidroborasi menghasilkan alkyl borananya, lalu dia di sini dioksidasi sehingga menghasilkan alkohol, di mana alkohol ini bentuknya hanya membentuk suatu enantiomer dan bentuk mereka itu selalu pada keadaan adisi sin, di mana antara H dan OH itu berada di posisi atau di sisi yang sama. Oke, selanjutnya adalah reaksi perbandingan metode hidrasi, di mana di sini kita diminta untuk menggambarkan suatu produk yang dibentuk ketika satu heksena dibuat dari H2O dan juga H2SO4, dan yang kedua yaitu dibuat dengan BH3 yang diikuti oleh H2O2 serta OH-. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya yaitu ketika satu heksena ini direaksikan dengan H2O beserta H2SO4, maka ia akan membentuk suatu alkohol sekunder. Nah, di sini pada alkohol sekunder, atom C yang kurang disubstitusi itu terjadi di sini. Nah, pada satu heksena ini ketika direaksikan dengan H2O dan juga H2SO4, dia akan menghasilkan alkohol sekunder. Kenapa? Karena ini sesuai dengan hukum Markovnikov, di mana C yang kaya akan atom H, ia akan mendapatkan atom H, sedangkan C yang miskin atom H, dia akan mendapatkan OH. Nah, ini H-nya itu intinya akan ditambahkan pada atom C yang kurang disubstitusi. Sedangkan kalau pada reaksi yang ditambahkan dengan BH3, dia akan menghasilkan alkyl borana. Lalu dia direaksikan kembali dengan H2O2 dan OH-, dia akan membentuk suatu alkohol primer, di mana di sini atom karbon yang kurang disubstitusi itu akan diikatkan oleh atom OH. Jadi OH-nya ini akan menggantikan posisi yang si BH2 tadi. Karena BH2 tadi itu akan lebih suka pada atom C yang lebih banyak atau kaya akan H ya. Nah, jadi dia kebalikan dari Markovnikov. Nah, jadi seperti ini posisinya berbeda. Yang ini adalah alkohol sekunder, sedangkan yang ini adalah alkohol primer. Oke, alkena pada sintesis organik. Nah, alkena itu memang sudah kita ketahui ya, banyak sekali kita temui di berbagai macam senyawa-senyawa organik. Sebagai contoh, di sini ada sikloheksanol. Lalu bagaimana dia dibentuk menjadi 1,2 sikloheksana. Nah, caranya ini menggunakan 2 cara, yaitu bisa work forwards ataupun dengan work backwards. Nah, nanti di sini caranya sebagai berikut, yaitu untuk working backward,
Di sini sikloheksena dengan reaksi Br2, dia akan membentuk 1,2 dibromoheksana. Nah, sedangkan kalau yang menggunakan working forward, sehingga dia di sini sikloheksanolnya dapat mengalami dehidrasi dengan katalis asam, sehingga ia akan membentuk suatu sikloheksena. Nah, sehingga di sini sikloheksena itu dapat dibuat dengan sintetik intermediate atau dengan intermediate yang sederhana gitu ya, karena di sini produknya yaitu satu langkah dalam membuat material lainnya. Nah, jadi di sini dari sikloheksanol, dia akan bisa membentuk 1,2 dibromosikloheksana dan juga membuat sintesis sempurna. Dengan di sini sintetik intermediate-nya yaitu adalah sikloheksena. Oke, cukup sekian penjelasan tentang materi alkena dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.